Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara Sharing Session Podstrajakwas, podcast tentang strategi dan kebijakan pengawasan. Saya Dara. Di episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang topik peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup guru, dosen, instruktur dalam APP BPKP tahun 2025. Telah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, Mas Ade Robani Setiawan. Beliau akan mengajak kita menelaah program ini dari perspektif operasionalisasi. Selamat datang Mas Ade. Terima kasih undangannya Bu Dara. Sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Mengawali diskusi kita kali ini, bisa digambarkan nggak Mas seperti apa dan bagaimana kondisi pendidikan global dan di Indonesia? Serta tantangan yang sedang dihadapi oleh kita tuh apa aja, serta bagaimana upaya pemerintah dalam merespon hal tersebut gitu Mas. Oke, kita beranjak di tahun terakhir aja ya Mbak. Di 2022 ada penilaian PISA. Jadi itu untuk mengukur terkait literasi, numerasi, dan sains. Itu di kondisi global itu apa ya, ada semacam ketertinggalan Mbak. Jadi matematika itu ketertinggalan sekitar 3/4 tahun atau sekitar ya 8 bulanan, kemudian di membaca itu ketertinggalannya satu semester atau setengah tahun. Nah, tapi kalau sains itu masih imbang lah, nggak ada ketertinggalan. Ibaratnya kalau ya anak sekolah itu mungkin yang bahasa tadi ketinggalan satu semester, yang matematika ketinggalan satu semester lebih lah, kira-kira seperti itu kondisi globalnya ya. Tapi kalau di Indonesia itu justru ada kenaikan dari skor 2018 ke 2022. Itu lumayan lah ada peningkatan karena ada juga peningkatan negara yang dinilai. Itu kita peringkat 62 dari 70 tahun 2018. Kita naik tuh karena nilai negaranya nambah dari 66 dari 81 itu 2022. Tapi itu jadi kondisinya di global tuh ya sama saya, Indonesia dan global itu sama, lagi ngejar ketertinggalan itulah, matematika sama bahasa. Kalau sains mungkin masih berimbang. Itu sih kira-kira. Terus ya skor PISA sama hasil asesmen nasional juga kita intinya ada PR lah untuk kita effort untuk berusaha untuk mencapai ketertinggalan itu. Terus kan Pak Presiden itu kan punya Astacita ya. Astacita program agenda pembangunan itu juga ingin meningkatkan SDM kita, utamanya di pendidikan, kesehatan, dan sains teknologi. Itulah kira-kira itu gambaran umumnya. Jadi Indonesia lagi ngejar sama-sama negara lain kayak gitu. Oke, jika dikaitkan nih Mas dengan topik podcast kita kali ini, dari sisi pendidik dan tenaga kependidikannya itu seperti apa ya Mas? Guru, dosen, sama instruktur tadi ya. Iya betul. Jadi gini Mbak, kemarin mungkin sempat kita mendengarkan bersama lah arahan Presiden di Musrenbang, acara Musrenbangnas terkait RPJMN 2025 itu 2025-2009 itu menyampaikan bahwa ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, kesejahteraan guru kenapa harus ditingkatkan? Karena tadi untuk mengejar kualitas pendidikan, gurunya dulu biar enak ngajarnya, siswanya juga bisa nerima dengan enak. Jadi gurunya nggak usah mikir yang di rumah, mikir kerja ada, karena di rumah itu tercukupi dari kesejahteraannya. Kira-kira seperti itu. Itu harapannya ya tadi bisa meningkatkan kualitas melalui tadi guru kan. Guru itu kan sebagai fasilitator lah. Di kelas itu dia bisa ngajarin, karena dia yang tahu di kelas itu gimana anak ini bisa apa, anak ini harus ditambah apa, kira-kira seperti itu. Intinya itu sih. Kemudian Indonesia juga udah punya itu loh, peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2025 sampai menuju 2045 Indonesia emas. Nah, itu juga ada berbagai hal lah yang nanti mungkin akan kita bahas lah ya, terkait dengan isu-isu di sisi pendidik dan tenaga kependidikan. Kira-kira itu. Oke, Mas Ade. Tadi Mas Ade menyebutkan tentang peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2025 sampai 2045 ya Mas ya. Dalam peta jalan tersebut nih Mas, ada isu-isu yang menonjol nggak sih Mas yang kayaknya perlu diperhatikan gitu oleh pemerintah? Iya, peta jalan itu kan disusun sama Bappenas, Kemendikbud, sama Kemenak kalau nggak salah ya, karena mereka dia punya kaitan erat lah di sekolah-sekolah terkait MA yang Islaman itu, MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA itu di Kemendikbud. Nah, mereka itu merumuskan peta jalan itu ada isu-isu yang terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu yang pertama adalah terkait dengan
isu pemerataan atau distribusi. Jadi ada distribusi yang tidak merata lah dari sisi kesetaraan atau pemerataannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada, jadi mereka menyoroti juga masalah ini Mbak, isu terkait dengan pendidikan di calon gurunya. Gimana membentuk calon guru yang baik melalui ya program sertifikasi guru misalnya seperti itu. Atau lembaga terkait pengembangan tenaga kependidikannya, LPTK-nya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada terkait pengembangan profesi. Nah, kayak kita auditor, guru juga jabatan fungsional. Jadi mereka harus mengembangkan terus profesinya supaya tadi misalnya ada digitalisasi pembelajaran, mereka juga nggak ketinggalan. Jadi tadi ada 3 isu. Pertama, pemerataan atau redistribusi. Kemudian yang kedua, calon gurunya harus dibentuk dengan pendidikan kurikulum pendidikan yang bagus untuk calon gurunya supaya mereka juga bisa naik kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan profesi. Ya kayak kita lah harus senantiasa PPM, PKS atau ya kegiatan lain yang workshop segala macam untuk meningkatkan. Itu sih isu-isu yang bisa ada di peta jalan pendidikan Indonesia. Sangat menarik ya isu-isunya ya Mas ya. Sebelum membahas lebih detail lagi nih Mas tentang 3 isu tersebut, kira-kira apa hal yang mendasar yang bisa menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi isu atau permasalahan yang tadi sudah disebutkan itu Mas? Oke, kalau kita ngomong yang mendasar ya, sebenarnya kan kalau kita ngomongin tata kelola itu yang pertama kebijakan sama kelembagaan, itu sih yang benar, yang kami lihat tuh paling mendasar lah ya kebijakan. Kalau kebijakan itu kita lihat dulu hierarki undang-undang lah yang paling tertinggi terkait kebijakan. UU Sisdiknas kita, Sistem Pendidikan Nasional itu tahun 2003 kalau nggak salah, UU 20 tahun 2003 itu udah mengalami perkembangan kan, berbagai macam perkembangan lah 22 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Itu sekarang lagi diajukan sebagai program legislasi prioritas tahun 2025 ini. Jadi DPR itu melalui Komisi 10 telah mengusulkan RUU Sisdiknas ini akan jadi semacam omnibus law. Jadi menggabungkan tadi UU guru ada UU-nya sendiri, kemudian dosen ada UU-nya sendiri, pendidikan tinggi ada UU-nya sendiri. Nah, nantinya rencananya itu mau dibikin semacam omnibus law untuk di perubahan RUU Sisdiknas ini. Itu yang pertama terkait kebijakan. Tapi di kebijakan ini juga ada satu kemarin Permendikdasmen ya, karena ini sudah dipecah. Permendikdasmen itu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mereka mengeluarkan pedoman ya atau petunjuk teknis terkait dengan redistribusi guru. Nah, ini salah satu isu yang mungkin juga bisa menjawab ya tadi isu-isu di peta jalan. Mereka itu ingin guru itu bisa redistribusi supaya tadi pemerataannya bisa bisa merata lah semua, nggak ada kesenjangan antara mungkin Indonesia Barat, Indonesia Timur, kemudian perkotaan, perdesaan. Itu juga mereka memperhatikan itu. Jadi kebijakan redistribusi itu mereka coba lakukan di awal tahun ini, tapi nanti kita juga harus lihat nih implementasinya seperti apa. Itu yang pertama yang terkait kebijakan. Kemudian yang mendasar kedua adalah kelembagaan. Tadi kan sudah saya sebut tuh Kementerian Pendidikan dulu Kemendikbudristek ya. Itu sudah dipecah jadi 3 kan untuk yang periode pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kemendikdasmen sendiri, Kemendikdisainstek sendiri, kemudian Kementerian Kebudayaan sendiri. Nah, guru ini diatur di Kemendikdasmen karena dia guru itu untuk jenjang level dasar dan menengah. Sementara Dikti itu untuk mengatur si dosen. Nah, itu dosen sama ini kan sudah beda tuh. Harapannya dengan pemecahan itu mereka lebih fokus ya. Jangan sampai ada ego sektoral lagi lah istilahnya seperti itu untuk kelembagaan. Harapannya tadi belum lagi kan Kementerian Agama juga ngatur tadi sekolah-sekolah yang terkait ibtidaiyah sampai dengan sanawiyah, aliyahnya. Oh iya, satu lagi terkait dengan instruktur. Jabatan fungsional instruktur itu sebenarnya pembinanya itu di Kemenaker. Nah, itu juga jadi mungkin harusnya mereka bisa lebih fokus lah. Itu sih dua poin yang utama terkait kebijakan dan kelembagaannya, Madara. Oke, setelah tadi kebijakan dan kelembagaannya sudah dipetakan ya Mas poin-poinnya.
kita kembali lagi ke 3 isu yang tadi disebutkan di peta jalan ya Mas, tentang distribusi dari pendidikan, kompetensi pendidik. Kira-kira apa yang menjadi risiko yang bisa menghalangi strategi pemerintah dalam mengurangi permasalahan tersebut, Mas? Ya kalau kita ngomongin risiko kan biasanya kita harus tahu proses bisnisnya ya. Itu ada di Permendikbud yang lama, itu proses bisnis terkait dengan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan. Itu Permendikbud berapa ya, agak lupa, nanti saya share lagi. Ada itu tiga pokok subproses bisnisnya. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan kapasitas dan kompetensi. Kemudian yang kedua penempatan dan redistribusi, itu juga sudah masuk di proses bisnisnya mereka. Kemudian yang ketiga adalah performa atau kinerja si gurunya. Jadi terkait dengan kapasitas kompetensinya seperti apa, nanti dilakukan pemerataan dan juga dilihat, dipantau kinerjanya seperti apa. Itu dari subproses bisnisnya ada 3. Kemudian di masing-masing subproses bisnis itu mereka juga sudah menjelaskan ya apa keterkaitan dengan lintas sektornya atau lintas kelembagaannya. Jadi paling tidak dari sisi yang pertama terkait dengan kapasitas dan kompetensi itu ada risiko-risiko yang melekat di situ ya, kayak misalnya kompetensi kapasitas itu data kompetensi itu nggak diupdate misalnya, itu juga pengaruh ya data. Kemudian pelatihan, dari sisi pelatihannya itu tidak sesuai kebutuhan. Harusnya kan kalau di kita itu ada dikenal training need analysis ya, TNA, itu harusnya sesuai kebutuhan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama guru, dosen dan instruktur ini. Nah setelah ada pelatihannya dibuat sesuai kebutuhan, kita juga ada risiko lagi setelah itu, partisipasi. Nah, jangan sampai kita udah nyusun sesuai kebutuhan, partisipasinya nggak ada. Nah, partisipasi pelatihan ini kita bisa lihat dari sisi mungkin motivasinya rendah ya, karena takutnya nambah beban atau nambah jam yang harusnya dia buat ngajar tapi buat diklat misalnya seperti itu, atau akses ke pelatihannya itu nggak ada. Nah, itu minimal 3 ya dari sisi kompetensi. Tapi ditambah lagi mungkin kurikulumnya nggak update. Mungkin kebutuhan diklatnya atau peningkatan kompetensinya sudah ada nih, tapi ternyata kurikulum untuk diklat itu belum disusun atau masih pakai kurikulum lama yang nggak sesuai dengan perkembangan sekarang. Itu keempat. Tadi terkait diklat ya, diklat itu juga sumber daya. Mungkin ada diklat yang diselenggarakan secara terpusat KL, tapi jumlahnya terbatas, atau bisa sebenarnya diusulkan oleh daerah misalnya, tapi daerah nggak punya dana. Itu sumber daya juga mempengaruhi. Setelah sumber daya bisa dipenuhi, ternyata yang diklat nggak bisa diukur nih dampaknya seperti apa. Itu juga bisa jadi pengaruh terkait dengan pengembangan kapasitas kompetensi. Itulah kira-kira ya 4, 5, 6 risiko yang di subproses bisnis 1 ya, terkait kapasitas dan kompetensi. Terus subproses bisnis yang kedua, ini terkait tadi isu redistribusi. Itu juga kita takut terkait data yang pertama. Data kebutuhan itu nggak akurat. Nah, karena tadi updating data, pemutakhiran data itu harusnya bisa dilakukan secara berkala ya. Mungkin updating yang nggak online melalui dapodik dan sebagainya macam. Kemudian birokrasi ya, tadi mungkin sudah ada kebijakan redistribusi, tapi kan kita tahu kewenangan guru sekolah itu di daerah masih dipegang oleh daerah. Nah, itu kita belum tahu implementasinya seperti apa. Harapannya sih risiko sekat birokrasi itu bisa turun. Itu risiko kedua. Kemudian risiko yang ketiga itu terkait dengan ketimpangan hasil redistribusi. Jangan sampai yang dipindah, mohon maaf, kualitasnya ternyata ditaruh yang kurang, daerah yang kurang berkualitas pendidikannya malah ditaruh orang yang atau pendidik yang tidak berkualitas. Itu kan juga istilahnya memelihara ketidakkualitasan, itulah ketidakmutuan pendidikan. Itu juga harus kita lihat. Jangan sampai yang ditaruh untuk mengisi pos-pos yang untuk peningkatan kualitas daerah tertentu, mereka malah ditaruh orang-orang yang kurang kualitasnya. Misalnya seperti itu dari sisi redistribusi. Kemudian kalau sudah dipindah gimana sih? Ada resistensi enggak? Atau malah justru mereka setelah dipindah itu justru keluar dari bekerjanya sebagai guru atau dosen. Itu juga perlu diperhatikan, karena pemerataan kembali lagi semangat
semangat juang atau semangat mengabdi itu juga harus tinggi ya. Jangan sampai kita merasa ditempatkan agak jauh sedikit, misalnya dari Jakarta ke Bekasi misalnya ya, kan sedikit aja jauhnya itu, terus merasa jadi ada insecure segala macam. Nah itu jadi mereka mending aku cari kerjaan lain aja. Nah itu juga perlu diperhatikan turnovernya, kira-kira seperti itu. Itu sih kira-kira ya dari sisi redistribusi guru pendidik dan tenaga pendidikan. Itu yang subproses bisnis kedua. Subproses bisnis ketiga itu terkait dengan kinerjanya, gimana sih, ada pemantauan nggak? Nah itu jangan sampai pemantauan atau monefnya nggak berjalan sama yang pembina, yang instansi pembinanya, dalam hari ini guru dosen masing-masing punya. Kemudian kita lihat kinerjanya tuh gimana di lapangan, apakah beban administrasi guru itu sekarang banyak, mereka harus ngisi ini ngisi itu, malah jam mengajarnya tersita dengan beban-beban administrasi itu kan perlu dilihat juga kinerjanya, apakah kita harus melaporkan ini itu, malah mengurangi pembelajaran dan itu mempengaruhi akhirnya kualitas pendidikan. Itu dari sisi kinerja. Nah dari sisi kinerja itu juga bisa dilihat reward dan punishment-nya seperti apa. Jangan sampai reward and punishment-nya nggak berjalan, itu juga bikin ketidakadilan kan. Tadi jangan sampai masalah-masalah yang ada di proses bisnis yang lain kayak tadi semacam resistensi atau turnover gara-gara kebijakan yang tidak tidak memihak kepada guru, itu jadi mereka keluar atau mencari pekerjaan lain yang seharusnya dia bisa mengabdi di situ. Itu sih yang area-area risiko yang mungkin bisa terbaca lah dari sub proses bisnis terkait tata kelola tenaga kependidikan. Gitu. Oke Mas, kita sudah pahami nih Mas proses bisnis dan risiko yang tadi Mas jelaskan. Berarti sekarang kita bisa memberikan nilai tambah ya Mas di dalam pengawasan kita gitu. Kira-kira menurut Mas Ade nih ya, apa saja yang bisa dilakukan BPKP dalam konteks pengawasan, utamanya tadi untuk menjawab Insilwas dalam APP 2025? Ya, di APP 2025 itu topik peningkatan kualitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan itu ada, kalau nggak salah ada 6 atau 8 insilwas lah terkait dengan topik ini. Yang pertama adalah kebijakan. Nah itu hal yang mendasar tadi ya. Kita harus bisa menganalisis terkait dengan kualitas, bukan kualitas ya, bauran kebijakannya antara pusat dan daerah. Jangan sampai tadi pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan redistribusi, ternyata daerahnya tidak bisa mengikuti kebijakan itu. Jadi kuncinya adalah harmonisasi antara kebijakan yang ada di pusat dan juga kebijakan yang di daerah itu, dan implementasinya nanti gimana di lapangan itu juga harus kita pantau. Bauran kebijakan itu harus bisa kita pantau dan dimonitoring lah sama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjawab isu terkait pemerataan ya. Kita harus juga lihat kita harus bisa lah melakukan analisis ketepatan sebarannya. Terutama ini Indonesia itu kan punya daerah-daerah yang sulit dijangkau ya, daerah 3T lah, tertinggal, terdepan sama terluar. Nah itu gimana redistribusi guru di sana itu gimana? Sekarang kan sudah banyak nih rekrutmen P3K guru dan sebagainya, itu juga kita lihat. Jangan sampai formasi yang seharusnya di daerah-daerah itu nggak terisi karena tadi ya mungkin ada resistensi untuk orang yang ingin mengabdi melalui jalur pendidikan ini terkait dengan lokasi penempatannya itu. Jadi kalau misalnya bisa pemerintah itu bisa semacam memberikan insentif ya, kayak tunjangan daerah terpencil misalnya, itu untuk insentif untuk guru yang ditempatkan seperti itu mungkin juga bisa dilihat efektivitasnya seperti apa. Itu yang pertama tadi, analisis bauran kebijakan. Kemudian yang kedua, ketepatan sebaran ya. Yang ketiga adalah tadi kompetensi itu sekarang udah dimulai berbagai macam aplikasi atau semacam terobosan lah dari Kementerian Mendikbud ya, yang dulu belum dipecah. Itu mereka sudah bisa menyajikan platform mandiri mengajar ya, kalau nggak salah PMM itu berbasis digital. Nah itu juga kita harus lihat nih
post trainingnya gimana, impact atas pelatihan itu gimana. Kita juga harus lihat itu, implementasi dari peningkatan kompetensi yang mungkin bisa sekarang itu dilakukan secara digital. Nah, itu perkembangannya seperti apa, peningkatan kompetensinya seperti apa, dampaknya seperti apa juga dilihat. Itu sih yang ketiga, insiluas yang ketiga kalau nggak salah. Kemudian yang insiluas yang keempat terkait dengan ini, ada namanya pendidikan inklusif. Nah, itu untuk menjaring siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau ya kita harus mengajari kita harus mendidik si gurunya itu bisa untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu ada programnya kalau nggak salah namanya pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi, PBPI. Nah, itu juga bisa dilihat itu apa kinerjanya seperti apa, dampaknya juga seperti apa, kira-kira guru yang sudah dididik dengan pendidikan inklusi itu, kurikulum pendidikan inklusi itu seperti apa, bisa anak ABK itu mau sekolah juga harus dijemput bola itu sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus, karena tidak semua orang punya akses ke situ. Belum lagi tadi ya, pendidikan inklusi itu si gurunya atau tenaga pendidiknya itu harus bisa istilahnya merangkul lah, seperti itu, bisa memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak ABK ini, kira-kira seperti itu. Insiluas yang keempat. Kemudian yang kelima itu akuntabilitas. Nah, itu ranahnya BPKP banget lah. Itu udah BPKP sekali. Iya, akuntabilitas kita kan mengawal akuntabilitas ya di bagian manapun di negara ini, terkait negara, keuangan dan pembangunan. Tapi BPKP juga bisa apa ya namanya, menggunakan atau memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK misalnya sama APIP-nya, mungkin kalau udah turun, nah kita bisa gunakan tuh hasil pengawasannya seperti apa, kita untuk mengembangkan rekomendasinya seperti apa, kira-kira. Terus kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jangan sampai kita nggak mantau juga tindak lanjutnya kita sendiri maupun tindak lanjutnya si APIP atau BPK itu pemeriksa. Karena kan kita memberikan nilai tambah, jadi mungkin mereka sulit untuk melakukan tindak lanjut, kita bisa kasih saran untuk atau metode cara untuk tindak lanjutnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu ada namanya, nah ini menarik ini, yang tadi disampaikan Pak Prabowo di apa ya namanya, Musrenbangnas lah, RPJMN. Itu Pak Prabowo itu pengennya guru itu sejahtera. Nah, ini kita apa ya, harus mencoba analisis kesejahteraannya gimana. Guru itu jangan sampai ya tadi mikir kebutuhan di rumah harusnya sudah terpenuhi. Nah, guru itu bisa fokus untuk ngajar. Itu juga bisa kita lihat kesebandingannya seperti apa, tunjangan penghasilannya seperti apa. Mungkin tunjangan insentif perbatasan tadi misalnya TTPK-nya, daerah 3T-nya seperti apa. Itu juga kita harus lihat analisis kesejahteraannya seperti apa, dibandingkan mungkin dengan jabatan fungsional lain, guru sama dosen. Jangan sampai misalnya ada ketidakadilan dari sisi itu juga bisa. Itu kira-kira 6 pokok lah. Dari 6 pokok insiluas itu kalau bisa diramu ya, temuan-temuannya, permasalahan seperti apa, identifikasi hambatan kelancarannya seperti apa. Nah, itu yang ingin kita berikan rekomendasinya, kita kasih rekomendasinya, saran rekomendasinya. Itu semua analisis tadi masing-masing insiluas yang 6 itu kita temukan permasalahannya, kita cari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya apa nih, supaya istilahnya kalau kita bilang WI kita tuh bilang kita cari penyebab hakikinya apa dulu supaya kita bisa kasih rekomendasinya yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu, baik dari sisi rekomendasi kebijakan maupun implementasi programnya seperti apa. Itu sih yang kira-kira bisa untuk menjawab minimal ya, insiluas kan itu minimal lah untuk pengembangan pengawasan kita terkait pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kira-kira. Oke Mas, untuk mendukung penyusunan simpulan insiluas tadi itu Mas, biasanya kan kita butuh data-data ya Mas. Nah, data-data apa saja sih yang bisa membantu penyusunan kertas kerja tadi gitu Mas? Ya. Sebenarnya kalau data-data mungkin teman-teman di lapangan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, hal yang baru untuk kita di perwakilan. Kita sudah sering meriksa dana bos, evaluasi sarpras, TPG dulu ya, audit tunjangan penghasilan guru ya, tambahan penghasilan.
Nah itu misalnya kita terkait tadi ya data-data kompetensi itu bisa kita lihat dari data pelatihannya nih. Ada pelatihan namanya apa ya? Program guru penggerak PGP itu seperti apa? Dia bisa meningkatkan kualitas manajerial dan pembelajaran di guru di sekolah seperti apa? Itu kinerja dari program itulah PGP. Terus tadi yang saya sebutkan terkait pelatihan platform Merdeka Mengajar itu juga harus dilihat kinerjanya. Kemudian kesejahteraan tadi, sertifikasi itu bisa meningkatkan tadi kesejahteraan enggak dari guru. Realisasi tadi akuntabilitas ya, realisasi pembayaran anggaran dan pembelanjaannya seperti apa. Kemudian kalau dari sisi kualitas pendidikannya juga kita lihat nih daerah-daerah yang mungkin punya hasil asesmen yang baik, yang kemudian yang kurang seperti apa dari neraca pendidikan nasional dan daerahnya juga kita bisa lihat dapodiknya seperti apa, kemudian data guru sama dosennya. Mungkin kan guru kan ada pengelolaan sendiri di ruang GTK ya, ruang guru dan tenaga kependidikan, atau kemarin baru diluncurkan itu namanya rumah pendidikan. Itu untuk guru. Kemudian yang dosen itu namanya apa ya, sistem informasi sumber daya terintegrasi kalau saya di Kementerian Ristek ya. Itu juga perlu dilihat profil guru profil dosennya ya di Ristek ini, Dikti Ristek ini. Nah itu kemudian kita juga bisa manfaatin tadi hasil kinerja, laporan kinerjanya dari masing dirjen yang membawahi guru, dosen dan instruktur itu. Terus tadi yang untuk BPKP akuntabilitas kita juga bisa memanfaatkan laporan hasil APIP sama BPK. Kemudian data-data lain yang mungkin nanti kita rumuskan di pedoman kita, kira-kira data apa saja yang dibutuhkan. Tapi di luar data-data yang ini ya, di luar data-data yang bisa kita dapatkan di mitra kita, juga kita bisa mengembangkan informasinya melalui hasil-hasil kajian nih, hasil polisi brief, kajian, kemudian penelitian lah. Ada itu dulu di salah satu NGO juga, mereka melakukan penelitian terkait pendidikan, itu juga bagus, itu bisa kita manfaatkan untuk tadi mengembangkan atau simpulan ya, atau mensintesiskan hasil pengawasan supaya tadi SHP-nya kita bagus lah, bisa menjawab insilwas yang pertama, kemudian jadi bisa mengembangkan hasil pengawasan kita ke aspek yang lebih makro. Itu sih kira-kira dari sisi data sama data pendukung ya, data pengawasan sama data-data yang non pengawasan. Menarik sekali ya diskusi yang singkat padat di salah satu topik pendidikan ini nih Mas Ade. Sebenarnya terima kasih Mas Ade atas penjelasan yang insightful dan jelas banget ini. Semoga kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Oke, baik sobat pengawasan. Itu tadi sharing kita tentang peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga membawa manfaat besar untuk kita dan BPKP yang akan terus mengawal program pendidikan demi mendulang Indonesia Emas 2045 dan selanjutnya. Buat teman-teman yang masih penasaran atau punya pertanyaan tentang topik ini, jangan ragu buat kasih komentar atau bisa diskusi bareng di Podstrajakwas bersama Mas Ade mungkin atau tim yang lainnya gitu. Siap Mas Ade ya? Siap. Oke, bunga melati harum wangi. Cakep. Cantik ya, cantik. Subur di taman desa. Podstrajakwas selesai, ilmu pun terbagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.